Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PIC. Dengan saya Jainta Paramita dengan akhiran NIM 046. Dan saya Delia Karisa Azaro dengan akhiran NIM 060. Saya Fina Dewi dengan akhiran NIM 050. Saya Lia Melia Cahyani dengan akhiran NIM 065. Kami akan menjelaskan tentang paradigma pembangunan ideologi. Latar belakang paradigma ideologi Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia menciptakan landasan nilai dan sikap dalam interaksi sosial. Beberapa aspek kehidupan sehari-hari yang terkait dengan paradigma ideologi Pancasila melibatkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila tercermin dalam praktik keagamaan sehari-hari. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Konsep persatuan Indonesia dan gotong royong tercermin dalam kehidupan komunitas. Masyarakat seringkali bersatu untuk merayakan acara, membantu sesama, dan bekerjasama untuk kepentingan bersama. Nilai bermusyawarah sebagai bagian dari sila-sila Pancasila tercermin dalam budaya konsultasi dan pengambilan keputusan bersama dalam berbagai tingkatan, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau pemerintahan. Konsep Bhinneka Tunggal Ika mendorong sikap toleransi terhadap keberagaman etnis dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini tercermin dalam sikap inklusif masyarakat terhadap perbedaan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesadaran akan pentingnya pemerataan dan kesetaraan dalam berbagai kehidupan termasuk ekonomi dan pendidikan. Pancasila bukan hanya untuk ideologi di tingkat formal, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan norma-norma yang membimbing tindakan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ketidaksetaraan gender termasuk salah satu contoh penyimpangan terhadap paradigma ideologi Pancasila. Ketidaksetaraan gender sangat kompleks dan melibatkan sejumlah faktor historis, budaya, sosial, dan ekonomi. Diskriminasi gender telah ada selama berabad-abad dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di berbagai masyarakat. Banyak masyarakat memiliki tradisi dan norma budaya yang mengakar kuat dan memandang peran gender secara berbeda. Dapat diciptakan ketidaksetaraan dalam hal hak, tanggung jawab, dan peluang. Beberapa masyarakat memiliki undang-undang yang mendukung ketidaksetaraan gender, misalnya aturan hukum yang mendukung perbedaan gaji antara pria dan wanita atau ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan. Ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi dan pekerjaan dapat memperkuat ketidaksetaraan gender. Kesenjangan gaji dan keterwakilan rendah wanita di posisi kepemimpinan adalah contoh nyata. Stereotip gender yang diwariskan melalui sistem pendidikan dapat membatasi pilihan dan aspirasi anak-anak, menciptakan ketidaksetaraan dalam pemilihan karir yang perkembangan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan baik dalam bentuk fisik maupun verbal adalah salah satu aspek yang menyebabkan ketidaksetaraan gender ini. Dapat menyebabkan lingkungan yang tidak aman dan merugikan. Keterwakilan rendah wanita dalam keputusan politik dapat menyebabkan kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan yang perspektif mereka. Media dan budaya populer dapat memainkan peran dalam bentuk persepsi masyarakat tentang gender. Representasi yang tidak akurat atau stereotip dapat memperkuat ketidaksetaraan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dapat menyebabkan ketidaksetaraan terus berlanjut tanpa tantangan. Pemahaman ini penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender melalui pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional. Paradigma itu sendiri adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ideologi mencakup konsep bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi landasan filosofi dan moral bagi arah pembangunan nasional Indonesia. Sebagai paradigma, Pancasila memberikan pedoman dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pembangunan, dan mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep dasar Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ideologi mencakup 5 sila sebagai pilar utama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Membangun masyarakat yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan ruang kebebasan beragama dan menjamin hak untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban serta membangun masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, tidak diskriminatif, dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta mengatasi perbedaan dengan semangat kebersamaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Menegakkan prinsip demokrasi dengan menerapkan musyawarah dan mufakat, membangun sistem pemerintahan yang bersifat partisipasif, serta mengedepankan kebijakan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan masyarakat yang adil, di mana kesempatan dan hasil pembangunan didistribusikan secara merata, serta melawan segala bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai lapisan masyarakat. Konsep dasar ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan dan tindakan pemerintah di Indonesia. Sebagai paradigma pembangunan di bidang ideologi, Pancasila mengarahkan upaya pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, adil, dan harmonis berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Selamat siang. Nah, hari ini kita akan melakukan wawancara untuk membahas sebuah isu yang banyak menarik perhatian nih. Apa tuh? Yaitu ketidaksetaraan gender di Indonesia. Meskipun kita sudah banyak membuat kemajuan dalam berbagai hal, kenyataannya dalam ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi dan menjadi tantangan yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dari rumah tangga hingga tempat kerja, bahkan dalam politik, perempuan seringkali menghadapi hambatan yang menghambat potensi mereka untuk berkembang sepenuhnya. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi dan mendengarkan pandangan Loren serta membahas solusi yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia dan kaitannya dengan ideologi Pancasila kita. Yang pertama adalah, bagaimana tanggapan Anda mengenai permasalahan ketidaksetaraan gender yang banyak terjadi saat ini? Menurut saya, kesetaraan gender adalah masalah yang memerlukan perhatian serius karena dapat menghambat perkembangan sosial dan juga ekonomi secara keseluruhannya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, apakah permasalahan ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi di sekitar Anda? Menurut saya ya, karena permasalahan ketidaksetaraan gender masih dapat terlihat di berbagai daerah di sekitar saya, menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai kesetaraan gender masih relevan. Selanjutnya, menurut Anda, apa keterkaitan ideologi Pancasila dengan adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi? Ideologi Pancasila dengan nilai-nilai seperti keadilan sosial seharusnya dapat menjadi dasar untuk memerangi ketidaksetaraan gender. Namun, implementasinya mungkin memerlukan evaluasi dan perbaikan untuk mengaktifkan efektivitasnya. Pertanyaan yang terakhir nih, apa solusi atau masukan yang ingin Anda sampaikan mengenai permasalahan ini? Penting untuk mendorong pendidikan yang inklusif, kesadaran gender dan partisipasi perempuan di berbagai lapisan masyarakat. Perubahan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan penegakan hukum yang adil juga diperlukan untuk mencapai perubahan struktural yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Loren atas partisipasinya mengikuti wawancara kali ini. Sama-sama. Kesimpulan dari paradigma ideologi Pancasila terkait dengan ketidaksetaraan gender adalah
bahwa Pancasila menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Namun, konsep yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila terjadi jika ada praktik diskriminatif atau ketidaksetaraan gender, seperti pembatas hak atau perlakuan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin. Contoh konkretnya bisa berupa praktik diskriminatif dalam dunia pekerjaan atau pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.